Antonio Rüdiger, Chelsea Football Club. Back in January, did you believe Chelsea could win the Champions League? No. No. You see where we've been at that time. We've been 10th or 9th in the league, and things were not going that well. Like, I'm very honest. Immortality beckons if Chelsea can hold on. Champions League is special because it's the hardest competition to win. Chelsea win the Champions League. You keep constantly doing something well. This is where you fall into the category of greatness. Navas is through here. He must score. He has scored. These moments, they will stay forever. Sejak terakhir kali meraih gelar juara Liga Champions Eropa tahun 2012, Chelsea terus mencoba mempertahankan kekuasaan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan mudah. Mereka yang meski sempat dihuni oleh banyak sekali pemain berkelas masih belum mampu kembali unjuk gigi. Malah ketika Didier Drogba datang dengan Jose Mourinho untuk kedua kalinya, The Blues belum juga mau tunjukkan jati diri sebagai penguasa Eropa. Mereka sekali lagi tumbang dan bahkan sempat terseok di kompetisi Liga. Kemudian setelah beberapa tahun lamanya, Chelsea kedatangan harapan baru dalam diri Frank Lampard. Tepat pada tahun 2019 silam, Lampard yang pada musim sebelumnya menangani Derby County resmi ditunjuk sebagai pelatih Chelsea menggantikan Maurizio Sarri. Berbekal kejeniusan dan darah legenda yang mengalir deras dalam diri Super Frank, Chelsea dan para penggemar merasa sangat optimis. Mereka senang ketika seseorang yang paham betul dengan budaya dan tradisi yang terbentuk di klub resmi duduk di kursi paling penting. Akan tetapi, hal tersebut sama sekali tidak berjalan mudah. Chelsea di musim pertama besutan Lampard kembali gagal meraih gelar juara. Posisi 4 pun jadi prestasi yang dipersembahkan Lampard di akhir gelaran Liga. Catatan itu jelas menjadi yang tidak memuaskan, sebab pada musim sebelumnya, yakni 2018-2019, Chelsea berada setingkat lebih baik. Berlanjut ke musim 2020-2021, tantangan Lampard jadi kian besar. Para penggemar mulai meragukan racikannya. Rentetan hasil buruk jadi alasan mengapa Lampard terus dipojokkan. Pada akhirnya, setelah baru menjalani 6 bulan kompetisi, klub mengambil langkah tegas. Tepat pada 25 Januari 2021, Frank Lampard resmi kehilangan jabatannya sebagai pelatih Chelsea. Seperti yang sudah disinggung, ex-pemain Manchester City itu terdepak dari kursi pelatih Chelsea setelah rentetan performa buruk yang ditampilkan The Blues. Seperti yang dilaporkan The Athletic, sejak bulan Desember 2020, Chelsea sudah mempertimbangkan untuk mendepak Lampard dan menggantinya dengan Thomas Tuchel. Meski menjalani start api, Lampard yang juga dikenal sebagai legenda klub itu menuai hasil buruk dalam beberapa pekan terakhir, khususnya di Liga Inggris. Sejak mengalahkan Leeds di awal Desember 2020, Chelsea hanya meraih 2 kemenangan di Liga Inggris, yakni kontra West Ham dan Fulham. Selain masalah di lapangan, sumber terdekat The Athletic menyatakan bahwa ada polemik dan ketegangan yang terjadi antara Lampard dengan sejumlah pemain, terutama yang jarang dijadikan starter. Tak cuma itu, nama-nama pemain bintang dengan pembelian mahal pun gagal bersinar di bawah asuhan Lampard. Lampard sudah menghabiskan lebih dari 200 juta pound sterling untuk membeli Kai Havertz, Ben Chilwell, Timo Werner, Edouard Mendy, hingga Hakim Ziyech pada bursa transfer musim panas 2020. Namun, secara keseluruhan, tak ada satupun yang mampu membuat perbedaan dalam performa Chelsea hingga separuh musim kompetisi berjalan. Oleh karena itu, Lampard dicap gagal mengorbitkan pemain-pemain tersebut dan cenderung bingung harus menempatkan mereka di posisi yang tepat. Sementara itu, pengganti Lampard, Thomas Tuchel sudah lama diidamkan bos Chelsea, Roman Abramovich. Thomas Tuchel sendiri merupakan pelatih asal Jerman yang sempat menangani Paris Saint-Germain selama 2 musim sejak menggantikan Unai Emery pada 2018.
Prestasi terbarunya sebelum tangani Chelsea adalah membawa PSG jadi runner-up Liga Champions musim 2019-2020. Digaitnya Tuchel juga berkaitan dengan penolakan dari Ralf Rangnick yang sebelumnya sempat diberi tawaran untuk menjabat sebagai pelatih interim Chelsea. Memang sudah berjodoh, penunjukan Thomas Tuchel pada pertengahan musim tersebut pun berbuah sangat manis. Tuchel mampu melebur dengan para penggawa Chelsea dan berhasil memainkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pasukannya. Meski perjalanannya di kompetisi Liga Primer Inggris masih berliku, Tuchel mampu membuktikan diri bahwa dia adalah pelatih kelas dunia. Dengan waktu yang relatif singkat, yakni 6 bulan, Tuchel telah berhasil membalikkan roda nasib klub asal London tersebut. Itu terbukti dari perjalanan mulus yang diraih Chelsea di kompetisi Liga Champions Eropa. Sejak kedatangan Thomas Tuchel, Chelsea ketika itu jadi tim yang lebih bergairah. Keberadaan ex-pelatih Borussia Dortmund itu memberi pengaruh luar biasa pada kembalinya performa hebat Chelsea. Bermodal pemain-pemain muda potensial, Tuchel berhasil melibas 14 pertandingan awal sebagai pelatih The Blues. Meski sempat tumbang di tangan West Brom, Tuchel berhasil meredam perlawanan Manchester City dalam 2 pertandingan sekaligus sebelum kembali bertanding melawan mereka di final Liga Champions Eropa. Melihat sosok Ralf Rangnick sebagai guru, gaya bermain gegenpressing lekat pada Tuchel. Terlihat kerap menggunakan formasi 3 back, Tuchel banyak memanfaatkan peran pemain sayap untuk melakukan serangan balik dan memanfaatkan celah di lini pertahanan tim lawan. Pelatih asal Jerman itu pun tetap tidak meninggalkan permainan umpan pendek antar pemain. Selain itu, visi bermain yang tak kenal lelah juga berhasil dikombinasikan dengan counter pressing yang dapat timnya lakukan saat tidak menguasai bola. Kami mendorong semua orang untuk maju dan keluar, menjadi lebih berani dan membuat serangan balik yang berbahaya. Itu adalah pertandingan fisik yang berat. Kami harus membantu satu sama lain. Selain menerapkan sistem yang pas, Tuchel juga sukses memberi banyak perubahan di skuad Chelsea. Sejumlah nama yang sebelumnya tampil melempem lantas mampu bertanding lebih percaya diri. Sebut saja Kai Havertz, Hakim Ziyech, hingga Thiago Silva dan Edouard Mendy yang singkirkan pesona Kepa di bawah mistar. Tak hanya itu, pemain semacam Jorginho, Christian Pulisic, Andreas Christensen, dan Timo Werner yang sempat jadi bahan cemoohan di era Frank Lampard juga berhasil mengeluarkan potensi terbaiknya. Bersama Tuchel, Chelsea memiliki lini pertahanan yang kokoh. The Blues saat itu berhasil meraih 20 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 5 kekalahan. Dari seluruh pertandingan di semua kompetisi itu, Tuchel berhasil membawa Chelsea mencetak 39 gol dan hanya kebobolan sebanyak 16 gol saja. Selain itu, lini tengah mereka juga solid. Komposisi pemain Chelsea semakin berbahaya dengan adanya pemain dengan mobilitas tinggi seperti N'Golo Kante. Sebagai penyempurna, Tuchel juga berhasil menjadikan lini serang Chelsea sangat efektif. 2 pemain bintang yakni Mason Mount dan Kai Havertz sukses membuktikan kualitas yang sesungguhnya saat ditangani Tuchel. Dengan kombinasi yang pas dan berbahaya, Tuchel berhasil mengubah senyum kecut para penggemar menjadi tawa bahagia. Di kompetisi Liga Champions Eropa, Lampard hanya bertugas di babak grup. Dari 6 pertandingan, Chelsea tak terkalahkan dengan hasil 4 kemenangan dan 2 imbang. Total 14 gol dicetak dan hanya kebobolan 2 gol saja. Kemudian, Thomas Tuchel berhasil meneruskan tugas Frank Lampard dengan sangat baik di babak knockout. Dari 6 laga, Chelsea dibawanya meraih 4 kemenangan, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Gawang Edouard Mendy pun tercatat hanya kebobolan 2 gol. Sedangkan gol yang mampu dicetak Chelsea adalah sebanyak 8 gol. Dalam perjalanannya, Chelsea bahkan harus melewati sejumlah tantangan berat. Di babak 16 besar mereka harus berhadapan dengan raksasa Spanyol Atletico Madrid. Beruntung, dalam 2 leg, Chelsea berhasil meraih kemenangan dengan skor agregat 3-0. Berlanjut ke babak perempat final, tantangan mereka tertuang dalam keganasan FC Porto yang pada laga sebelumnya sukses singkirkan Juventus. Dalam 2 leg, Chelsea kemudian jadi tim yang lolos dengan keunggulan tipis 2-1. Kemudian di babak semifinal inilah nasib mereka berada di ujung tanduk.
Betapa tidak, Chelsea harus berhadapan dengan Real Madrid yang punya kualitas oke, baik secara pemain maupun pengalaman mereka di kompetisi tertinggi Eropa. Benar saja, di leg pertama, kedua tim cuma bermain imbang 1-1. Namun beruntung, di laga kedua, Chelsea mampu tampil spektakuler dengan mencetak 2 gol ke gawang Los Galacticos. Ketika tim bertabur bintang itu tak dapat sekalipun mencetak gol, Chelsea akhirnya melaju ke partai final dengan skor agregat 3-1. Itu menjadi kenangan manis tersendiri, sebab mereka akhirnya sukses membalikan segala prediksi yang kebanyakan menaruh nama Real Madrid sebagai pemenang. Di partai final, Chelsea akhirnya harus berhadapan dengan Manchester City yang punya kekuatan superior. Pada laga sebelumnya, The Citizen sukses hancurkan perlawanan Borussia Dortmund dan Paris Saint-Germain. Maka bukan sesuatu yang mengenakan bagi Chelsea ketika tim asuhan Pep Guardiola itu meraih kemenangan yang terbilang meyakinkan atas dua tim tersebut. Namun dalam hal ini, Chelsea tak mau berkecil hati. Melalui kepercayaan diri yang ditanamkan Thomas Tuchel, gelar juara menjadi harga mati. Klub asal London itu ingin mengulang sejarah meski tim biru asal Manchester sedang berjuang sekuat tenaga untuk membuat sejarah. Di laga yang sangat ketat itu, permainan Chelsea berjalan sesuai rencana. Di lini belakang, nama Cesar Azpilicueta, Thiago Silva, dan Antonio Rudiger tampil sangat brilian. Meski harus diakui, bila Mendy juga tampil apik, Rudiger yang berdiri di lini pertahanan patut diacungi jempol. Pemain tersebut mampu mematahkan beberapa peluang yang diciptakan Manchester City. Menurut WhoScored, Rudiger berhasil melakukan 2 tackle sukses dan 2 kemenangan duel udara. Selanjutnya, ada Thiago Silva yang meski dipaksa keluar pada menit ke-39 karena cedera, tetap melakukan tugasnya dengan sangat baik. Dia mampu mengorganisir lini pertahanan Chelsea agar tetap aman dan melakukan penyelamatan terhadap pergerakan berbahaya Phil Foden. Dari lini tengah, Kante berhasil menciptakan 1 umpan kunci, 85,3%, umpan sukses, 2 sapuan bersih, 7 kemenangan duel, 3 tackle sempurna, dan 2 intercept. Di laga itu tidak ada pemain lawan yang berhasil melewati dirinya. Lalu di lini depan, Kai Havertz muncul sebagai pahlawan lewat gol yang dicetaknya pada menit ke-42. Dalam prosesnya, nama Timo Werner juga layak mendapat apresiasi setelah pergerakannya mampu membuat Ruben Dias menjauh guna mempermudah Havertz untuk menciptakan gol. Hingga wasit kemudian meniup peluit panjang, Manchester City yang dihuni oleh Kevin De Bruyne, Sergio Aguero, Raheem Sterling, Riyad Mahrez sampai Gundogan gagal menceploskan satupun bola ke dalam gawang. Kegagalan itu juga tak lepas dari kesalahan Pep Guardiola dalam mengatur formasi. Rencana Pep Guardiola yang tampak ingin lebih cepat melakukan serangan di sisi kanan Chelsea hancur oleh kedisiplinan yang ditunjukkan Azpilicueta dan Reece James. Di laga melawan Chelsea itu, The Citizen cuma melepas 7 tendangan dengan sekali mengarah ke gawang. Mereka juga hanya menciptakan peluang sebesar 0,52, di mana itu menjadi yang terkecil dari seluruh laga yang dilakoni pada musim tersebut. Buah dari keputusan manajemen yang memecat Lampard dan menunjuk Thomas Tuchel, wajah Chelsea selamat dari kesengsaraan. Malah, dalam kurun waktu 6 bulan saja, klub berhasil menciptakan sejarah yang mungkin juga tak dikira oleh seluruh penggemar. Trofi Liga Champions Eropa kian menempatkan Chelsea di panggung tertinggi. Sejarah yang dicatat akan selalu membuat nama mereka harum di belantika sepak bola Eropa. Namun sayangnya, segala hal yang telah diberikan oleh Thomas Tuchel harus berhenti dalam waktu yang terbilang singkat. Pada September 2022, Chelsea resmi memecat pelatih mereka, Thomas Tuchel. Pemecatan ini dipercaya sebagai buah dari rentetan hasil buruk yang diterima The Blues pada awal musim 2022-2023. Dengan pemecatan itu, Tuchel resmi menjadi pelatih kedua di Premier League setelah Scott Parker yang dipecat setelah menjalani 25 hari kerja pada musim tersebut. Tuchel dipecat setelah Chelsea kalah melawan Dinamo Zagreb di kompetisi Liga Champions Eropa.
Namun, David Ornstein dari The Athletic percaya bila pemecatan Tuchel sudah direncanakan sebelum klub melakoni laga di kompetisi Eropa. Kekalahan melawan Dinamo Zagreb hanya dijadikan sang pemilik sebagai momen yang tepat untuk memecat Tuchel. Mendengar berita yang mengejutkan ini, banyak yang kemudian menganggap aneh keputusan yang dikeluarkan Todd Boehly dalam memecat Tuchel. Menurut banyak pihak, apa yang dilakukan Boehly sama kejamnya dengan ide-ide yang dikeluarkan klub di masa kepemimpinan Roman Abramovich. Sebelum Tuchel resmi dilepas, manajemen di bawah kepemimpinan Todd Boehly malah sudah memecat petinggi-petinggi penting seperti Peter Cech, Marina Granovskaya, dan Bruce Buck. Langkah itu dipercaya memberi tekanan tersendiri bagi Tuchel yang menjadi orang lama di Chelsea. Klub seharusnya memberikan waktu lebih lama lagi bagi pelatih asal Jerman untuk menata ulang sistem yang diberlakukan di bawah manajemen baru. Dengan adanya kabar yang mengejutkan ini, mantan pemain Chelsea, Florent Malouda, bahkan berani menyebut bila pemecatan Tuchel adalah keputusan brutal. Ini adalah era yang sukses. Aku berbicara tentang pelatih. Aku telah menyaksikan banyak pertandingan dan banyak final yang dimenangkan. Itu menunjukkan kepada kalian tentang tingkat kinerja yang harus diberikan. Kamu tidak punya waktu. Ini kenyataannya. Ini sangat brutal. Itulah kesan pertamaku, ujarnya pada BBC Sport. Sejak saat itu banyak yang kemudian bingung dengan arah yang bakal ditentukan Chelsea bersama Boehly. Pasalnya, semua tahu bila Tuchel merupakan pria yang kontribusinya tidak bisa disingkirkan. Dia adalah pahlawan ketika klub mengalami banyak sekali masalah besar. Sebagaimana diketahui Tuchel datang sebagai pengganti Frank Lampard yang dianggap gagal. Ketika pembelian besar-besaran yang dilakukan gagal dimanfaatkan, maka kedatangan Tuchel mampu menjadi solusi bagi itu semua. Apa yang menjadi bukti dari reputasi Tuchel sebagai pelatih kompeten adalah persembahan trofi Liga Champions Eropa di musim pertamanya bertugas. Selain itu, Tuchel juga melengkapi koleksi trofi Chelsea dengan kemenangan di Piala Super Eropa dan Piala Dunia antar klub. Ia membawa klub yang dibesarkan Roman Abramovich selama 2 dekade terakhir itu ke level yang tak pernah tersentuh sebelumnya. Selama di Chelsea, Thomas Tuchel telah resmi menjalani 100 pertandingan. Ia meraih kemenangan sebanyak 60 kali, 24 laga berakhir dengan hasil imbang, sisanya sebanyak 16 kali berakhir dengan kekalahan. Namun memang, ketika para penggemar bermimpi untuk bisa kembali mendapat trofi Liga Primer Inggris, itu hanya bisa menjadi angan-angan belaka. Akan tetapi, yang perlu dipahami, kegagalan Chelsea di kompetisi Liga Inggris bersama Tuchel masih bisa diterima. Mengingat selama masa jabatannya, Tuchel diterpa berbagai masalah, di antaranya badai cedera dan COVID-19. Tuchel sering kehilangan pemain andalan ketika klub menghadapi situasi genting di kompetisi Liga Primer Inggris. Belum cukup sampai di situ, Tuchel juga dipaksa berjuang ketika klub tengah menghadapi masalah peperangan antara Rusia dan Ukraina. Ya, pemilik mereka Roman Abramovich mendapat sanksi tegas usai dirinya dianggap memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di tengah-tengah invasinya terhadap Ukraina. Kekacauan pun kembali hadir di Stamford Bridge. Abramovich yang harus dipaksa melepas kepemilikannya di Chelsea terus menjalin hubungan dengan Todd Boehly yang merupakan calon kuat penerusnya. Di masa transisi itu, kediaman Tuchel terbilang tidak nyaman. Masalah rumit lainnya kemudian muncul ketika klub tengah membahas rencana transfer Cristiano Ronaldo. Boehly mengaku sangat menginginkan Ronaldo untuk menjadi bagian dari eranya. Namun Tuchel berkali-kali menolak rencana tersebut dengan mengatakan kalau Ronaldo sama sekali tidak masuk ke dalam skemanya. Di tengah kondisi klub yang kacau, fokus Tuchel mulai terganggu. Perlahan dia mulai gagal menguasai ruang ganti, hingga The Daily Telegraph menambahkan bila terdapat beberapa pemain yang dikabarkan sempat merasa tidak nyaman ketika Tuchel memberi peran yang tidak sesuai. Suasana di tempat latihan Chelsea digambarkan tegang dan popularitas Tuchel menukik tajam dengan sekelompok pemain yang merasa telah diperlakukan tidak adil, baik dalam hal pemilihan tim atau posisi yang diminta untuk mereka mainkan.
Meski pada akhirnya Thomas Tuchel menjadi korban dari keganasan manajemen Chelsea, setidaknya ia pernah mengukir tinta emas yang tidak akan pernah terhapus sampai kapanpun. Selain itu, yang lebih penting, ia membuat klub sekelas Chelsea kian mengukuhkan diri sebagai kesebelasan terbaik di kota London. Bersama dengan nama raksasa lainnya, Chelsea juga sangat layak disebut sebagai salah satu raksasa terbaik di kompetisi Liga Primer Inggris.